membacakan salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan Februari 2021, ibadah kebaktian umum akan dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu KU1 pada pukul 06.00 WIB, KU2 pukul 09.00 WIB, KU3 pukul 16.00 WIB. Hari Minggu 7 Februari 2021 akan diadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta M. Asri. Kami menghimbau kepada jemaat agar dapat mempersiapkan diri. Diinformasikan berdasarkan pertemuan gembala sidang, guru sekolah minggu, dan orang tua murid sekolah minggu melalui Zoom pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, maka diputuskan bahwa sekolah agama Kristen yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ditiadakan. Dengan pertimbangan, yang pertama, kehadiran di sekolah minggu yang menurun. Yang kedua, orang tua dan anak merasa terbebani karena harus minimal 2 kali seminggu ke gereja. Dengan demikian, nilai agama akan fokus di sekolah minggu dan penilaian akan ditangani oleh guru sekolah minggu. Telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudari Dwi Tamara Yosepina Boru Hutagalung atau putri dari almarhum Opung Hutagalung dan Ibu N. Tambaria Boru Sipahutar dengan Saudara Hotma Parulian Purba atau putra dari almarhum Pendeta L. Purba STH dan Ibu Rosma Liana Boru Lobis pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang akan dilaksanakan di Gereja HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah, adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Sekian salam dan informasi. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita berikan hormat kepada Allah. Masyurkan rajamu
dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Ku serahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, malaikat di sorga memuji Engkau. Kau menebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Pengakuan iman rasuli. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dan bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita satukan hati kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan berdoa Bapa kami. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami
hari lepas hari, yang mana sudah seminggu lamanya ini Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami boleh bersatu hati di rumah-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik di dalam dosa perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan boleh duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami juga pulang dari tempat ini ya Bapa, kami tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat firman yang akan disampaikan. Ya Bapa, pada pagi yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan mereka sedang mengalami sakit penyakit ataupun mengalami dalam masa pemulihan. Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan berikan suatu kekuatan bahkan kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang mengalami pemulihan Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan suatu kepemulihan yang daripada Tuhan, supaya mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami menyerahkan untuk saudara kami yang mungkin mereka saat ini juga Tuhan mengalami dalam pergumulan ataupun permasalahan hidup. Tuhan, kami undang lawatan kuasa-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan angkat segala beban permasalahan yang mereka alami. Biarlah mereka juga Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh bersama dengan kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini juga Tuhan mereka kehilangan pekerjaan ataupun yang mencari pekerjaan. Ya Bapa, berkati Tuhan, berikan suatu pekerjaan yang baik dan layak untuk mereka, supaya mereka boleh menikmati dalam kehidupan sehari-harinya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini juga mereka berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka, sertai mereka. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai dalam kehidupan hari lepas harinya juga. Yang mana Tuhan sudah tambahkan usianya juga Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman-Mu. Ya Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk setiap program daripada gereja kami, yang mana di bulan Desember sudah boleh berjalan Tuhan. Kami boleh bersyukur itu juga semua karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk program di tahun 2021. Biarlah Tuhan juga menyertai di dalam setiap program ini. Kiranya semuanya Tuhan boleh memberikan yang terbaik sehingga di tahun 2021 ini Tuhan, program gereja kami ini semakin maju dan semakin dikuatkan oleh Tuhan, sehingga semuanya juga boleh terlaksana dengan baik juga. Ya Bapa, kami juga Tuhan menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor yang tergabung di dalam PGIS dan BKSG. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap kepengurusan yang ada. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berada di sini, di gereja-gereja ini Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan, mereka boleh saling bergandengan tangan, sehingga di dalam gereja ini Tuhan banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pos PI yang ada, baik yang berada di Karawaci dan anak-anak sekolah minggu yang berada di Kelapa Nunggal. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai dalam kepengurusan yang ada, untuk setiap jemaatnya yang ada juga Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati dalam setiap ibadahnya, mungkin mereka juga boleh bertatap muka dan online. Biarlah semuanya ini Tuhan tidak mengurangi daripada sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk pos PI yang ada ini.
Biarlah semakin hari semakin bertumbuh Tuhan di dalam imannya dan bertambah juga di dalam jemaatnya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap para penata layan yang ada di gereja ini Tuhan. Baik dari hamba Tuhan, penatua, majelis, diaken, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua PKS, koster gereja, bahkan satpam. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan ya Bapa. Tuhan berkati, selalu berikan kekuatan bahkan kesehatan. Biarlah Tuhan di dalam menjalankan tugas ini juga Tuhan, mereka boleh saling bergandengan tangan, supaya gereja kami ini Tuhan, semakin hari semakin berkembang di dalam pelayanannya. Karena semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa untuk sinode yang ada di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan kami juga serahkan untuk kepengurusan yang ada. Setiap program-program yang sudah dirancanakan di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan menyertai dan memimpin di dalam semuanya ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati kepengurusan yang ada ini selalu berikan kekuatan bahkan kesehatan. Sehingga di dalam sinode ini Tuhan boleh terlaksana dan berjalan dengan baik juga. Ya Bapa, kami juga Tuhan mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kepemimpinan kami yang ada Tuhan, baik dari kepemimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan boleh menjadi negara yang adil dan makmur. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk di negara kami ini yang sampai saat ini juga Tuhan, untuk penyakit yang ada, virus ini ya Bapa. Kiranya Tuhan musnahkan semuanya ini. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh menjamahnya Tuhan. Untuk pelaksanaan suntik juga Tuhan, yang mana sudah berjalan. Biarlah Tuhan melalui ini, penyakit ini boleh berkurang Tuhan, bukan semakin bertambah. Berkati juga ya Bapa untuk dokter ataupun medis yang menanganinya. Kiranya Tuhan juga selalu berikan kekuatan bahkan kesehatan, sehingga mereka boleh melakukannya Tuhan dengan yang terbaik. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mana sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah menyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku cinta-Mu dan jadi milik-Mu, tinggallah selalu di hatiku. Tuhan, ku cinta-Mu dan jadi milik-Mu, karena Kau cintaku. Mati bagiku. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 50. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita baca bersama-sama. Tetapi Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dan kita naikkan pujian. Ku bersyukur ya tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahmu, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, dia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapan-Nya, ku bersyukur selamanya. Kami undang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa persembahan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami.
Ya Bapa, pada pagi yang indah ini juga Tuhan, kami sudah memberikan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pakailah persembahan ini Tuhan, sebagai dufa yang harum di hadapan-Mu. Dan pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang sudah memberinya. Berkati juga untuk setiap yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini akan disampaikan oleh Guru Injil CV Mamahit. Mari kita mengangkat pujian. Allah Maha Kuasa. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabdamu jadilah, rohmu penuhilah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Kami menaikkan pujian syukur hormat kami kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Sampai hari ini kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan, sungguh tak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sebagai orang percaya, kami boleh datang kepada Tuhan, boleh menghadap Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Dan bersama-sama kami rindu mengalami lawatan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya urapan-Mu juga nyata. Firman Tuhan biarlah diberitakan pada hari ini dan setiap kami diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Ya, pagi yang teduh. Semoga kita tetap semangat, jangan sampai ada yang tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema hari ini adalah berbicara kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena bisa melewati 1 bulan di tahun 2021, baru 1 bulan ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pertanyaannya, apa yang sedang kita bangun di tahun ini? Apa yang sedang kita rancang di tahun ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita membangun hidup kita atas dasar iman yang paling suci seperti dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, membangun iman di tengah-tengah masa yang sulit saat ini memang rasanya tidak mudah. Tetapi justru kekuatan iman sebagai orang percaya akan terbukti ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, dalam hidup ini kita terus melangkah di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID ini akan berlalu.
Tentunya kita tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Dan kepada siapa kita gantungkan pengharapan kita selama ini? Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada banyak rencana yang mungkin kandas di tengah jalan. Ada banyak rencana yang telah hilang oleh karena keadaan saat ini. Rencana dalam program pendidikan, perkuliahan, rencana mungkin membuka dan membangun usaha. Ada mungkin yang merencanakan pernikahan sampai diundur beberapa bulan atau mungkin belum bisa dilaksanakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa juga kita merindukan supaya tahun ini mendapatkan pekerjaan yang tetap. Tetapi apa yang terjadi? Kadang semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan kadang seakan tidak ada jalan yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka jangan pernah kita melangkah tanpa campur tangan Tuhan. Berbicaralah kepadanya melalui setiap doa dan pengharapan yang tak putus-putusnya di hadapannya. Saudara, Tuhan adalah pencipta dan pengendali hidup kita. Tuhan juga adalah pencipta waktu. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dalam waktu yang Tuhan berikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu terus berjalan dan kita diberikan satu kali hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup yang ada saat ini, ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, saudara, pertanyaannya, waktu kapan kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, meletakkan segala pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kapan kita datang kepadanya? Melalui doa-doa kita, pagi, siang, sore, ataukah malam? Saudara yang kasih oleh Tuhan, atau mungkin saat ini kita sudah mulai jenuh, bosan dengan kenyataan hidup yang terjadi sehingga rasanya kita tidak ingin lagi untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bila saat ini kita sedang syarat dengan berbagai keadaan yang membuat kita bergumul, justru saatnya untuk kita harus bertelut di hadapan Tuhan. Justru saatnya untuk kita harus datang kepada Tuhan di dalam pengharapan kita, mengandalkan Dia senantiasa. Jika kita sudah berdoa dan ternyata apa yang kita harapkan belum terjadi, ya, kita sudah berdoa terus-menerus, kita datang kepada Tuhan, ternyata keadaan belum berubah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bersabarlah dan nantikanlah pertolongan Tuhan, karena Dia pasti menolong kita. Saudara, satu hal yang pasti bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Karena itu marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Saudara, mengapa kita perlu berbicara kepada Allah? Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, ya, mengapa kita perlu berbicara, mengapa kita perlu berdoa kepada Allah? Yang pertama adalah berbicara atau berdoa kepada Allah, menyatakan pengakuan iman yang suci di hadapannya. Menyatakan pengakuan iman yang suci di hadapannya. Saudara, orang yang sudah diselamatkan akan membangun kehidupan atas dasar iman yang suci. Iman yang suci adalah iman yang tidak hanya mengaku dengan mulut bahwa dia percaya kepada Yesus, tapi mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai juru selamat, lalu disertai dengan pertobatan dan perubahan hidup. Saudara, suci artinya dipisahkan dari dosa. Iman yang suci hanya ada di dalam hati seorang yang sudah dikuduskan dari dosa.
Dan ini adalah respon atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, anugerah keselamatan perlu kita responi dengan iman yang suci agar hidup kita terpelihara seperti apa yang Tuhan mau. Jadi iman bukanlah sekedar kepercayaan secara intelektual, ya, paham, sekedar tahu saja tentang Yesus, sekedar tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi iman yang benar adalah sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, menjadikan Dia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, inilah iman yang menyelamatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka iman yang suci itu ada dalam hati kita dan terpancar di dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dibuktikan dalam perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, sia-sialah kita mau berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bila kita tidak merindukan pertobatan dalam hidup ini. Sia-sialah kita mau berdoa di hadapan Tuhan dengan banyaknya kata-kata permohonan, ya, banyaknya pergumulan lalu kita datang kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak mengalami perubahan hidup. Sia-sialah kita berdoa jika kita tidak hidup dalam kekudusan, karena Allah adalah kudus dan Dia menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang yang berdoa, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mau mendengar. Kenapa? Ya, karena ada penghalang, yaitu dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka jika kita sungguh-sungguh meyakini akan kepastian keselamatan, maka kita responi keselamatan itu dengan iman yang suci. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman itu selama-lamanya, dan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan andalan dan pengharapan satu-satunya dalam hidup ini. Dan seluruh hidup kita letakkan di hadapan Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi ketika kita berbicara kepada Tuhan, ini adalah mau menyatakan siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan iman yang suci. Seorang yang meresponi anugerah Tuhan dengan terus merindukan pertobatan dan perubahan hidup setiap waktu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita terus berpegang teguh dalam iman kita. Dan orang yang memiliki iman yang suci, firman Tuhan katakan bahwa dengan penuh keberanian dia akan menghadap tahta Allah dan menerima pertolongan Allah pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Bagi seorang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya tentunya tidak ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tahu bahwa yang dia andalkan itu hanya Tuhan. Tahu bahwa hidupnya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dengan penuh keberanian menyatakan seluruh isi hatinya menghadap Allah, menghadap hadirat Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, doa merupakan pengakuan adanya Allah yang maha suci. Doa merupakan pengakuan bahwa ada kuasa Allah yang melebihi apapun di dalam hidup ini. Saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Doa merupakan tanda ketergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Doa menyatakan bahwa kita mau menyerahkan apapun yang kita minta, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, marilah setiap waktu kita datang kepada Tuhan. Kita perlu membawa segala sesuatu kepada Allah untuk meminta persetujuannya dan meyakini pertolongannya selalu tepat, selalu indah pada waktunya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan siap menantikan kita. Ya, siang, malam, kapanpun waktunya, datanglah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita membawa kita menjadi orang yang bisa dengan bebas untuk datang kepada Allah.
dengan menyampaikan segala sesuatu yang sedang kita rasakan hari demi hari. Saudara, kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berbicara kepada Allah? Karena berbicara atau berdoa kepada Allah adalah kekuatan untuk membangun iman yang suci di tengah tantangan. Saudara, doa ini adalah kekuatan agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, tantangan hidup memurnikan iman kita, mendorong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan pencipta kita. Kitab Yudas mengingatkan tentang hidup dalam rahmat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih Allah yang melimpah di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan hidup saat ini. Kalau kita membaca di dalam Yudas pasal yang pertama dikatakan rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, ini adalah sebuah pengharapan bagi setiap kita orang yang percaya, orang yang sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kalau kita meyakini bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang kita gumuli saat ini, apa yang kita harapkan saat ini. Saudara, sekalipun memang dalam kenyataan hidup yang kita jalani terkadang bisa saja membuat kita tidak sanggup lagi untuk menyampaikan kata demi kata dalam doa di hadapan Tuhan. Tantangan yang kita hadapi semakin berat. Tantangan melewati COVID itu sudah pasti kita jalani, ya, sudah hampir 1 tahun. Dan sampai hari ini kita bersyukur ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita menjalani semua ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tantangan yang dihadapi juga bukan hanya masalah ini, tapi bagaimana kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan dalam Yudas pasal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa tantangan itu bisa berasal dari dalam. Ternyata ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, ya. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi dikatakan mereka menyalahgunakan anugerah Allah. Mereka menjadi batu sandungan. Saudara, bisa aja juga itu kita alami di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Bisa saja orang-orang yang mungkin seharusnya bagi kita adalah orang-orang yang boleh dikatakan punya iman yang kuat, ya, menjadi teladan. Kita adalah sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kenyataannya dalam perjalanan hidup banyak orang juga yang menyalahgunakan anugerah Allah dengan hidup yang tidak senonoh, dengan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah tantangan besar bagi kita. Apakah kita sanggup bertahan di tengah-tengah kehidupan seperti ini? Melihat orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen tapi ternyata kehidupannya adalah kehidupan yang lebih jahat dari orang yang belum percaya, ya. Anak-anak mungkin bisa protes dengan kehidupan orang tua. Orang tua juga kecewa melihat dengan kelakuan anak-anak, ya, yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Istri, ya, kecewa dengan suami yang mungkin tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, tidak bisa menjadi contoh, atau mungkin tidak bisa membawa dia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, suami mungkin punya istri juga yang mungkin mengecewakan, yang seharusnya sudah jadi anak Tuhan lama, sudah jadi orang Kristen, tapi kenapa seperti ini? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini terjadi dan akan terus terjadi. Dan apakah kita siap? Saudara, dalam kitab Yudas ini mempersiapkan orang percaya menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali supaya tetap setia sampai akhir menghadapi tantangan apapun. Maka dalam keadaan seperti ini, mari kita terus bersandar, bergantung kepada Tuhan. Iman kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Iman kita tidak boleh bergantung pada situasi di sekeliling kita. Iman kita hanya kita gantungkan hanya kepada Tuhan, pemelihara hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan bagaimana dunia ini, ya, seperti Sodom dan Gomora. Ya. Dunia yang semakin kacau, percabulan, semua bentuk kepuasan yang dikatakan tidak wajar itu terjadi dalam dunia ini. Sudah kita menghadapi pergumulan yang berat.
Seharusnya orang semakin dekat dengan Tuhan, tetapi banyak juga orang yang jatuh ke dalam dosa ketika ada dalam pergumulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita terus berserah kepada Tuhan dalam keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kejahatan demi kejahatan, ya, tidak berkurang, justru semakin bertambah. Gambaran tentang 3 tokoh penjahat dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Yudas dalam ayat 11 sampai 13 itu ada 3, ya. Kain, Bileam, dan Korah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang gagal memenuhi hukum Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang serakah, penipu, memberontak terhadap hukum Tuhan. Dan saudara, ini yang kita hadapi saat ini. Dan bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menjadi serupa dengan dunia ini? Ataukah kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, pencipta kita? Saudara, jangan karena banyaknya pergumulan, beratnya tekanan hidup membuat kita kompromi terhadap kejahatan. Jangan karena sulitnya mencari pekerjaan, jangan karena sulitnya keuangan kita saat ini, maka kita kompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, ya, berbicaralah kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi tantangan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Saudara, supaya hidup kita tidak menjadi seperti orang fasik, ya. Dalam ayat 18 sampai 19 dikatakan orang fasik kerjaannya apa? Menggerutu, mengeluh, ya. Mengeluh terus, tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, menuruti hawa nafsu, semua melakukan pekerjaan yang kotor, ya, menjilat untuk mencari keuntungan pribadi, mengejek bahkan memecah belah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyatakan iman di tengah-tengah dunia ini kalau kehidupan seperti ini ternyata masih terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup kita, sedangkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ternyata itu tidak kita lakukan. Saudara, mari bersandar kepada Tuhan. Doa adalah kekuatan kita untuk tetap di dalam Tuhan. Doa akan membuat kita bukan semakin tidak bertumbuh, tapi doa membuat kita semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Maka peganglah, ya, pengharapan di dalam Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan beserta dengan kita selama-lamanya, sehingga tantangan seberat apapun, entah itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi, apapun itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu kita ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan saudara, perkuatlah iman kita melalui doa. Ada doa pribadi yang tentunya kita perlu dalam penyerahan diri kita setiap saat, ya, setiap waktu. Ada doa pribadi yang perlu menyendiri, ya, perlu mengambil waktu yang khusus, bisa juga disertai dengan puasa, ya, menyampaikan segala sesuatu, ya, mengucap syukur, mengakui dosa, menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Ini sifatnya pribadi. Ada juga doa bersama dengan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari ada pokok doa, ya, ada renungan, ada pokok doa yang sudah dibagikan. Mari kita sama-sama menyatukan hati dalam ikatan doa yang kuat. Pokok doa yang sudah dibagikan, berdoa setiap jam 9 pagi atau jam 9 malam, ya, atau mungkin di waktu-waktu di luar dari jam 9 pagi dan malam, di mana Bapak Ibu bisa lebih tenang bersama dengan keluarga untuk berdoa. Saudara, nikmati indahnya hadirat Tuhan melalui doa kita, ya. Dalam program gereja, ya, ada doa pagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan sebuah pelayanan itu juga bergantung dari kebergantungan kita kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat yang mula-mula, apa yang terjadi? Setiap hari ada jemaat yang datang ke bait Allah untuk berdoa, dan Tuhan menambahkan jumlah jiwa setiap hari. Nah, kita saat ini berdoa melalui Zoom, ya, dan ada banyak kesaksian, ternyata
Nikmat juga, enak juga ya berdoa melalui Zoom. Ya nggak kalah juga dengan doa di ini ya. Yang penting sungguh-sungguh ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang yang sudah ikut doa biasanya dia akan ikut terus. Karena apa? Sudah betul-betul merasakan indahnya hadirat Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa kita buat program yang banyak tapi tidak mengenalkan Tuhan ya? Kita rindu supaya terjadi sesuatu perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja ya. Kita merindukan supaya gereja Tuhan tetap menjadi berkat di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara, kekuatan doa tentunya menjadi bagian yang penting bagi kita, sehingga makin besar tantangan, makin kuat kita berdoa ya. Bukan makin besar tantangan makin lemah ya. Makin besar tantangan, maka mari kita juga kuat untuk berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini ya. Jadi kita berbicara kepada Tuhan itu menyatakan bahwa untuk menyatakan pengakuan iman yang suci di hadapan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan ya untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan untuk membangun iman di dalam Dia menghadapi tantangan hidup. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita berdoa? Firman Tuhan katakan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, kadang doa kita ini menjadi doa yang salah. Doa yang terlalu manusiawi, yang terlalu terikat dengan keegoisan pribadi, terlalu terikat dengan banyaknya kepentingan pribadi kita yang seringkali tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mendengar doa karena bisa saja yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan nafsu pribadi kita. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di sini kita belajar berdoa dalam Roh Kudus. Ya, berdoa dalam Roh Kudus berarti kehendak kita ya selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kehendak kita akan menjadi sangat murni sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan bila Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Bila kita intim dengan Tuhan, bila kita tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang kita doakan ya itu akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan ya, bukan untuk memaksakan kehendak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita ya, bagaimana sebenarnya kita harus berdoa ya. Saudara, dalam kelemahan kita, dalam ketidaksanggupan kita untuk berdoa, Roh membantu kita, dan Roh sendiri juga yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kekuatan yang bisa kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh menikmati pimpinan Roh Kudus. Ya, di saat kita bergumul dengan suatu keadaan yang menghimpit hidup kita, kata-kata kita sudah tidak bisa terucap lagi. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, saudara, Roh sendiri, Roh Kudus ya, yang akan menolong kita ya, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya berdoa dalam Roh Kudus. Nah, kiranya Tuhan terus memampukan kita menjalani kehidupan saat ini. Jangan takut, tetaplah berdoa. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saudara, sebagai penutup mari kita membuka Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut, Tuhan berkuasa, Dia menolong kita. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersandung. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk kami terus datang kepada Tuhan di dalam doa, disertai dengan pengharapan yang kuat. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, tolonglah kami agar kami terus menjalani hidup ini hanya meyakini bahwa satu-satunya pertolongan kami adalah Tuhan. Engkaulah dasar yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Bimbing aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah firman-Nya. Hiduplah terus di dalam iman dan senantiasalah datang kepada dalam doa. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku dengar suara gema, Yesus selamatkanmu,
kabarkanlah Injilnya, Yesus selamatkanmu. Kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas, majulah terus, Yesus selamatkanmu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penat pelayan di KU1 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.